Shalom you people. Kita bertemu lagi pada hari ini, di hari yang berbahagia. Kita dapat beribadah bersama-sama di ibadah GPI Youth Camp. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya Tuhan yang layak kita puja. Dia begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat hari ini saudara dan saya mendapat berkat yang begitu luar biasa. Karena Allah, karena Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, layak dimuliakan. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Sembah, sembahlah Dia, Yesus Raja segala raja. Hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Yesus Allah yang kuasa yang begitu dahsyat. Kerajaan-Mu Tuhan, biarlah segenap hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan selamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu Engkau pulihkan segenap hati kami, hati kami. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikanku bejana untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu
baik Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu itu ucapan dari hati kami Tuhan. Biar kami tetap teguh dalam kehidupan kami untuk memegang firman-Mu Tuhan, yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada hari ini biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berperkara dalam ibadah kami Bapa. Berkati perubahan firman kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita satu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih buat segala kasih kebaikan karunia yang boleh kami terima melalui mujizat yang luar biasa dalam penyertaan Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui persekutuan kami di tempat ini ada satu message yang baru yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini ataupun sore ataupun siang hari ini kami yang mendengar, menonton video diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dan dicerahkan oleh Tuhan, sehingga Roh Kudus yang manis bisa beracara penuh dalam kehidupan kami dan membawa kehidupan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan hidup. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bermanifestasilah lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan dan mengerti visi Tuhan di tahun 2021. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini, biarlah setiap perkataan yang keluar semuanya diberkati dan diurapi oleh Tuhan, sehingga setiap perkataan hamba boleh menjadi satu firman yang tajam, yang kena di dalam hati dan pikiran kami dan mengubahkan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya Tuhan, amin. Shalom semua. Nggak terasa kita udah masuk tahun 2021 ya. Saya mohon maaf sekali karena hari ini tampilan formal banget gitu ya, karena di kantor saya, jadi mohon pengertiannya. Tapi anyway, banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan itu begitu baik, amin. Kenapa saya bilang begitu? Kalau nggak, gimana bisa kita masuk tahun 2021 kalau Tuhan nggak baik? Loh, kita diam aja, mungkin ada berpendapat dari saudara ya, kita diam aja kita bisa masuk kok Kak tahun 2021. Kalau saya bilang enggak, saudara. Hidup saudara itu sangat singkat, bahkan terlalu singkat, bisa dikatakan seperti uap, cepat hilang gitu ya. Loh, kok bisa ngomong gitu Kak Andrew ya? Karena saya udah ngalamin kemarin tahun 2020, mungkin nanti bisa dilihat kesaksian saya di videonya GBREM terkait saya pernah jatuh sakit, saya pernah hampir kehilangan segalanya, termasuk diantaranya adalah penglihatan saya. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan saya boleh masuk tahun 2021 itu karena kasih, kemurahan, dan karunia Tuhan yang jauh lebih dahsyat daripada yang pernah kita pikirkan. Ya, yang setuju katakan? Amin. Yes. Dan di awal tahun ini saya mendapat satu tugas yang luar biasa, boleh berbagi bersama dengan saudara pada hari ini, di mana saya tahu dan sadari benar bahwa keberadaan saudara dan saya hari ini nggak pernah lepas dari kasih karunia Tuhan. Dan berkat-berkat yang saya terima, saya harapkan juga bisa saudara terima. Meskipun mungkin gitu ya, saat ini ada beberapa di antara saudara sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah yang kelihatannya besar. Tapi ingat janji firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi batas dari kekuatanmu. Dan oleh sebab itu, saudara harus yakin dan percaya bahwa ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan lebih daripada pemenang. Amin. Oke, hari ini saya dikasih satu tema yang menarik. Temanya adalah terkait dengan the winner. The winner, siapa yang mau jadi pemenang? Semua angkat tangan, setuju ya? Siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan. Tapi ketika tanya, siapa yang mau bayar harga untuk menjadi pemenang? Semua terdiam. Ya, saya harap saudara bukan jadi bagian yang terdiam, tapi bagian yang excited. Gimana sih Tuhan untuk bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan di tahun-tahun sulit sekalipun kita merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan saudara sangat excited akan hal ini ya. Amin. Oke, kita siapkan Alkitab kita buka Alkitabnya, dan kita mulai baca ya. Pembacaan hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 5, ayat 3 sampai dengan 5. Oke, sekali lagi, 1 Yohanes 5, ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan gini, sebab
Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan ingat, perintah-perintahnya tidak berat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah, firman Tuhan mengatakan, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Oh, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Yang percaya katakan, yes, amin. Ya, saya sangat yakin kalau saudara hari ini stay tune bersama dengan kita di dalam channel GBRM, di dalam ibadah youth kita. Saya percaya karena saudara adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dan di dalam nats pembacaan kita hari ini, 1 Yohanes 5, dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Keren ya? Saudara dan saya adalah orang percaya. Dan kita percaya benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Hanya saja pada siang hari ini, sore atau malam hari ini, di jam berapapun saudara menonton, saudara boleh merenung dalam hati saudara. Percaya seperti apa? Ya kan? Percaya seperti apa yang saudara taruh kepada janji-janji Tuhan dan firman-firman Tuhan. Karena nggak semua orang bisa menaruh tahap percaya yang sama. Enggak. Contohnya dulu saya sangat sering kali mendengar ada satu kesaksian ya di atas mimbar. Gitu. Ya, mereka bilang gini, suatu hari ada gedung tertinggi di dunia. Ya, adanya di Malaysia salah satunya ya. Ada menara kembar di sana. Nah, dipasanglah kabel baja yang panjang antar menara. Semua orang menonton, ya, semua orang menonton ada kabel baja itu. Dan hari itu ternyata ada satu event besar, di mana ada seorang yang akan membawa satu belah bambu panjang untuk menyeberangi menara itu. Oh, lihat ya. Wah, penonton di bawah ngeliat deg-degan itu. Dan ketika penonton deg-degan, orang tuh berjalan. Wah, kena angin kiri, kena angin kanan, seakan-akan mau jatuh. Tapi lihat saudara, ketika dia sampai di tengah, dan akhirnya sampai di ujung menara satunya lagi, semua orang percaya. Ya, semua orang percaya. Bahwa orang itu mampu menyeberangi jembatan yang dibuat dari tali baja tanpa apapun. Dan jembatannya itu dibuat cuma dari tali, dan berjalan di atas tali baja. Semua orang percaya. Tapi seberapa dari mereka yang percaya kalau digendong oleh orang itu untuk menyeberangi jembatan? Sama halnya mungkin dengan saudara. Ya. Kita percaya Tuhan, iya dan amin. Tapi kita percaya nggak sama janji-janji Tuhan yang disediakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya? Nah, itu pertanyaan yang berbeda. Makanya, kalau kita pengen lihat iman seperti apa yang saudara miliki hari-hari ini. Percaya seperti apa? Tentu semuanya akan bisa berbeda. Amin. Tapi kita mau belajar hari ini tentang the winner. Ya, kita akan bicara tentang percaya. Ya. Kenapa kita harus percaya? Ya. Karena satu hal, paling nggak akan ada 3 hal. Ya. Yang pertama, bagaimana untuk menjadi the winner itu? Kenapa kita harus percaya? Ya. Dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang dijanjikan. Dan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Kenapa? Pertama, karena kalau kita melakukannya dengan setia, bukan kita yang berperang menghadapi permasalahan kita. Amin. Ya. Bila Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita sering dengar firman itu. Dan itu tertulis di dalam Roma 8 ayat 31. Dikatakan gini, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Masa pandemi COVID mungkin akan membawa saudara pada persoalan, masalah, pergumulan, perpecahan, pengangguran, apalagi. Mungkin masalah pangan, papan, dan lain sebagainya. Tapi janji firman Tuhan yang saudara hari ini dengar dan ketika saudara amini, saudara akan diubahkan melebihi segala akal. Bahwa kita percaya Allah yang kita sembah, Dia tidak hanya
memperlakukan kita seperti gitu ya, worshipernya aja atau penyembahnya aja enggak, tapi kita diperlakukan seperti anak. Kita dipelihara dia, kita ditolong dia, kita dijaga dia. Makanya ketika kita di pihaknya Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Kenapa? Karena dia menganggap kita anak. Sekarang kalau saudara seorang bapak, siapa yang rela anaknya disakiti meskipun saudara sebagai bapak atau ibu adalah ibu yang penakut? Enggak. Pasti saudara akan berdiri di depan anak saudara. Kalau saudara adalah bapak atau ibu yang baik. Ya, demikian juga dengan Tuhan kita. Kenapa kita harus percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan sama Tuhan dan kita harus beriman? Ya, karena ketika kita melakukan itu, kita percaya Tuhan yang berperang ganti kita. Oh, enak ya. Saya banyak mengalami persoalan dalam hidup ini. Tapi di dalam banyaknya persoalan, satu hal yang saya alami adalah Tuhan nggak pernah meninggalkan saya sendiri. Tuhan selalu berjalan di depan saya, menyertai, menuntun, membimbing, memberkati saya. Persoalan tiba-tiba hilang, enggak. Tapi janji Tuhan, Dia memberikan saya kekuatan. Dia memberikan saya hikmat. Dia memberikan saya pertolongan. Makanya kalau saudara bisa melihat saya sekarang, seada-adanya saya hari ini, itu karena kasih kebaikan karunia Tuhan. Enggak ada. Masa lalu saya gelap. Masa lalu saya rusak. Masa lalu saya mungkin biasa aja, datar. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan memberikan saya nilai yang gak bisa diukur oleh dunia. Pertama. Kedua, kenapa kita harus percaya? Untuk menjadi seorang the winner ya, kenapa kita harus percaya? Karena ada kuasa dari firman Tuhan. Amin. Ada apa saudara? Ada kuasa dari firman Tuhan. Wow, itu satu hal yang sangat luar biasa yang saudara boleh pahami hari-hari ini. Kalau saya bicara tentang kuasa dari firman, itu artinya apa? Lihat nih ya, kalau Pak Polisi bilang kamu ditilang, kata-kata tilang Pak Polisi dan ketika dituangkan dalam surat tilang, saudara akan diproses di pengadilan. Ada kata-kata yang berkuasa dari hakim, kamu ditangkap dan dianggap bersalah, pada saat itu juga tetap saudara akan dimasukkan dalam penjara. Ada kuasa dari perkataannya. Nah, satu hal yang saudara percaya lagi adalah ada kuasa dari setiap firman Tuhan. Artinya apa? Dalam setiap firman Tuhan itu ada janji Allah yang hidup, yang mampu merubahkan hidup saudara dan membawa saudara lebih daripada pemenang. Ya, saudara sering nyanyi kan? Aku percaya, aku percaya. Kita percaya pada Yesus, Juru Selamat. Aku percaya. Kita bilang kita percaya. Bahkan ada kata-kata sebelum percaya, saya dulu menggunakan kata-kata aku berserah. Tapi berserah itu butuh kepercayaan. Ketika kita percaya, benar nggak kita percaya? Atau ketika saudara dalam persoalan, saudara coba cari jalan keluar sendiri. Yang penting apapun, yang penting mau halal atau enggak, yang penting gue keluar dari masalah. Mungkin saudara, di antara saudara ada yang hari ini terlibat utang piutang. Sampai akhirnya saudara, maaf, harus mencuri untuk itu. Dan menganggap bahwa pencurian itu adalah bahasa, ini harus jalan yang keluar dari Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kalau mungkin di antara saudara ada berpikir, ya kayaknya itu kan nggak ngalami kesulitan yang saya alami hari-hari ini. Mungkin ya, saya nggak tahu pikiran saudara hari ini apa. Tapi satu hal saudara yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Sebelum saya hari ini duduk di sini, di dalam kasih karunia Tuhan, saya banyak menikmati pergumulan, persoalan yang mungkin saudara juga nikmati. Tapi satu hal yang perlu saudara percaya dan yakini bahwa ketika saya mengalami pergumulan persoalan itu, saya cuma bisa ngandelin lutut dan air mata saya di hadapan Tuhan. Itu kenapa meskipun hari ini gitu Tuhan sudah boleh pakai saya di banyak tempat, tapi saya nggak mau melepaskan yang namanya pelayanan dan melayani Tuhan. Bukan karena hebat kuat gagah saya, enggak. Tapi karena saya sadar benar bahwa hidup saya dipanggil untuk menjadi pelayan dan hambanya Dia. Yang mana tugas utama saya adalah melayani saudara hari-hari ini. Saya berharap dan berdoa benar bahwa Tuhan biarlah berkat anugerah pertolongan yang sama pada saya. Kadang kau Allah yang sama yang kami sembah terjadi pada saudara hari-hari ini. Ketika saudara percaya itu hidup saudara nggak akan biasa-biasa. Amin.
Dan yang ketiga, waktu kita singkat sekali. Ya. Ketiga, kalau kita melakukan firman Tuhan, kenapa kita bisa jadi the winner? Gitu. Kenapa yang membuat kita menjadi the winner? Karena ada berkat Tuhan dalam setiap melakukan kebenaran firman Tuhan. Nggak percaya saudara? Ya kita baca. Di Yosua 1 ayat yang ke-8, firmannya berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian dikatakan apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Keren ya saudara ya. Keren banget itu, keren banget. Untuk saya pribadi itu keren banget itu. Ya, ternyata melakukan kebenaran firman Tuhan tidak menyusahkan saudara sesuai dengan tadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3-5, sebab perintah-perintahnya tidak berat ya. Karena memang perintah-perintahnya bukan untuk memberikan kebahagiaan pada Tuhan. Tuhan tuh nggak punya bisnis menyusahkan umatnya, nggak ada. Tuhan tidak punya pikiran untuk membuat umatnya itu sulit, membuat umatnya itu susah, membuat umatnya sendiri enggak. Tuhan ingin memelihara kehidupanmu, makanya Dia kasih perintah sama kamu. Amin. Ya. Tuhan ingin kasih kamu perintah supaya kamu diberkati. Saya punya anak saya ada 2. Nama yang pertama namanya Amsalia, yang kedua Astara. Ya, kalau saya lihat anak saya kebanyakan nonton, saya bilang, berhenti nonton. Kamu siang udah nonton, sore udah nonton. Apakah saya jahat? Karena mengganggu kesenangannya dia? Tidak, karena saya sayang sama dia. Makanya saya minta dia berhenti nonton. Supaya apa? Waktu yang dipakai untuk nonton bisa dipakai untuk belajar, menambah pengetahuan dia. Kedua, biar matanya tidak rusak. Kenapa terlalu banyak gadget? Ya, jadi saya memberikan perintah sebagai seorang ayah kepada anak pasti dengan satu reason, bahwa saya ingin membuat anak saya lebih baik. Saya ingin membuat anak saya jauh dari celaka. Itulah firman Tuhan. Dan itulah Tuhan kita. Bahwa firman-Nya itu bicara tentang perintah menjauhkan kita dari kecelakaan. Dikatakan di dalam dalam kitab Yosua 1 ini dikatakan gini, ya, supaya engkau bertindak hati-hati. Kenapa kita bisa bertindak hati? Karena kita tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita hati-hati. Oh, mau buat ini boleh enggak? Mau buat ini boleh enggak? Mau melakukan ini boleh enggak? Tahun 2021, Tuhan taruh firman luar biasa di awal tahun ini untuk saudara boleh merenungkan. Saya percaya dan yakini benar bahwa ketika saudara melakukan dengan setia di tahun-tahun ini, hidup saudara dipersiapkan Tuhan untuk lebih dari pemenang. Saya selalu perkatakan sama istri saya, walaupun tahun 2020 saya mengalami banyak hal, tapi saya katakan Tuhan ini tahun berkat 2020. Dan saya benar diberkati Tuhan. 2020 banyak pencapaian yang boleh terjadi dalam kehidupan saya, bukan karena hebat coach gagah saya, bukan karena Andrew Bettland pinter, bukan karena Andrew Bettland jago atau apa, enggak sama sekali, tapi karena Tuhan baik. Itu ya dan amin. Ya, janjinya selalu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Cuma kembali dalam konteks percaya tadi, seberapa jauh saudara percaya dengan janji-janji Tuhan? Kenapa? Karena rasa percaya saudara pada janji-janji Tuhan akan menentukan iman saudara terhadap perkataan Tuhan. Amin. Dan siang hari ini saya tutup. Tahun 2021, secara situasi mungkin tidak lebih baik dari tahun-tahun lalu. Tapi satu hal yang saya percaya dan saudara harus percaya dan imani, bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memikirkan saudara jauh lebih dalam dan lebih sangat spesifik dari yang saudara pernah pikirkan. Dia mempersiapkan engkau dalam kandungan ibumu. Dia mempersiapkan masa depanmu. Ayub 42 bilang apa? Rancangannya tidak pernah gagal. Terus kenapa hidup saya biasa aja, hidup saya rusak, hidup saya dan sebagainya, dan sebagainya. So, you name it ya. Jawabannya satu. Karena saudara tidak mau mengikuti rancangannya. Arsitek yang luar biasa hebat, memiliki gambar yang hebat, kalau kontraktornya tidak berjalan sesuai dengan gambarnya dia, nggak akan bisa bagus bangunannya. Kenapa? Karena kontraktor tidak mau mengikuti rancangan sang arsitek. Demikian juga dengan saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Kalau saudara diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang, untuk diberkati,
untuk berdampak, ya, dengan tugas. Ingat, ada visi yang Tuhan taruh, dengan tugas untuk memberitakan Injil Tuhan. Apakah saudara hanya menuntut berkat tapi tidak mau melakukan tugas? Tidak berfokus kepada perintah-perintahnya, tapi hanya fokus pada berkat-berkatnya, sehingga saudara hanya mengejar berkat-berkatnya. Renungkanlah itu. Dan hari ini saya tutup dengan, kalau kita percaya sama Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan tanpa memilih-milihnya. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa setiap perintahnya mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang untuk satu dalam doa. Kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, yang ajaib, yang luar biasa. Rancangan-Mu indah dan sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Memberkati kami teramat mudah. Tapi bisakah kami bertanggung jawab terhadap setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami? Ampuni kami Tuhan, kiranya kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Lewat perkataan, perbuatan, pikiran, bahkan fokus kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau membukakan setiap visi kepada anak-anak-Mu yang boleh menonton acara tempat ini Tuhan. Bagi mereka di tempat pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib luar biasa, yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengar tertanam, bertumbuh, dan buahnya itu tetap dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing Tuhan yang hidup, kami angkat kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami terima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, Ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada satu kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib